Kamu tahu nggak sih persebaran flora dan fauna luas dan sangat bervariasi? Untuk flora di bioma gurun ada pohon kurma dan kaktus. Di bioma sabana ada pohon akasia dan pohon palem. Di bioma stepa ada guma kupu-kupu dan akar darah. Di bioma taiga ada pohon pinus dan pohon spruce. Di bioma hutan hujan tropis ada Rafflesia arnoldi dan anggrek hitam. Di bioma hutan gugur ada pohon oak dan pohon maple. Di bioma tundra ada lumut kerak dan pohon willow. Untuk faunanya, di kawasan nearktik ada antelop Amerika dan tikus kanguru. Di kawasan neotropik ada armadillo dan alpaka. Di kawasan australis ada kanguru dan koala. Di kawasan oriental ada harimau dan orangutan. Di kawasan palearktik ada rusa kutub dan tupai terbang. Dan di kawasan Ethiopia ada zebra dan jerapah. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh apa saja ya? Yang pertama yaitu suhu. Setiap daerah memiliki syarat suhu lingkungan yang ideal yang berbeda satu sama lain untuk dapat bertahan hidup. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan yang berada pada kawasan tropis tidak dapat hidup apabila menempati wilayah yang beriklim gurun maupun dingin. Yang kedua adalah kelembapan udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Seperti ada tumbuhan dan hewan yang cocok hidup di wilayah yang kering dan ada yang cocok hidup di atas lahan dengan kadar air selalu tinggi. Yang ketiga adalah curah hujan. Akibat perbedaan curah hujan pada tiap-tiap wilayah di permukaan bumi menyebabkan perbedaan jenis hewan dan variasi karakteristik vegetasi yang mendiami wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah batas geografis dan oseanografi. Struktur geografis seperti laut dan pulau juga dapat menjadi batas alamiah yang mempengaruhi sebaran hewan. Perairan dan pulau dapat menjadi penghalang atau penghubung bagi beberapa spesies. Korelasi flora dan fauna berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan menjaga kualitas tanah dan air, sementara hewan berkontribusi dalam proses seperti penyerbukan tumbuhan dan kontrol populasi organisme lain. Apa saja sih manfaat flora dan fauna? Yang pertama adalah flora dan fauna berfungsi sebagai bahan atau sumber makanan. Yang kedua, flora dan fauna berfungsi sebagai sumber dan penopang kesehatan. Yang ketiga, flora dan fauna berfungsi sebagai sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, flora dan fauna berfungsi untuk keseimbangan ekosistem lingkungan. Berikut di sini adalah data deforestasi pada tahun 2002 sampai 2022. Yang warna hijau artinya adalah kerugian yang tidak terkait dengan kebakaran, dan yang warna coklat adalah kerugian yang terkait dengan kebakaran. Kita kehilangan sekitar 10 juta hektar dari hutan setiap tahun. Berikut adalah data penggolongan kepunahan fauna di Indonesia. Sebanyak 1.217 spesies hewan terancam punah di Indonesia pada tahun 2021. Ikan terancam punah menyampai angka 366 spesies, invertebrata terancam punah menyampai angka 331 spesies, mamalia terancam punah menyampai angka 212 spesies, burung terancam punah menyampai angka 161 spesies, reptil terancam punah menyampai angka 77 spesies, moluska terancam punah menyampai angka 42 spesies, amfibi terancam punah menyampai 28 spesies. Konservasi yang telah dilakukan pemerintah adalah membuat papan larangan. Papan larangan bisa disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan tetap dilakukan. Contohnya adalah masyarakat di sekitar lereng Muria Jepara sudah memasang papan larangan untuk tidak berburu satwa langka yang ada di lereng tersebut, terutama burung. Masyarakat juga harus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya yang sedang melakukan pelestarian lingkungan seperti memberikan bantuan finansial maupun moral dalam setiap kampanye yang dilakukan. Langkah konkret saya sebagai upaya menjaga biodiversitas di kehidupan sehari-hari adalah memilah-milah sampah rumah tangga, seperti membedakan sampah plastik seperti botol aqua, kantong kresek, dan kemasan plastik, dan juga seperti sampah kertas, seperti kemasan karton, dus, dan kertas tidak kepakai. Sampah yang sudah dikumpulkan akan diberikan ke truk daur ulang seci yang lewat di kompleks rumah saya setiap 2 minggu sekali atau setiap sebulan sekali. Dengan begitu, saya membantu kelestarian lingkungan dan menjaga keragaman hayati. Ide saya untuk mengatasi ancaman kepunahan hewan adalah memberikan dan menetapkan target edukasi masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir laut atau di sekitar hutan. Masyarakat di sana harus diutamakan karena banyak hewan-hewan langka berada di daerah-daerah tersebut. Sekian dari video ini, terima kasih dan mari kita menjaga flora dan fauna kita.